Assalamualaikum Ustazah Panca. Waalaikumsalam Za. Gimana kabarnya Ustazah Panca? Alhamdulillah sehat Za. Ustazah gimana Za? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Za. Oke Ustazah Panca. Jadi tujuan pertemuan kita pada hari ini, saya kan rencananya mau observasi Ustazah ngajar nih. Ya, Za. Jadi sebelum saya observasi Ustazah ngajar, jadi saya akan melakukan wawancara pra-observasi. Jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ustazah agar saya mengetahui alur-alur atau langkah-langkah pembelajaran yang Ustazah sampaikan nanti. Baik Za. Dan juga sebagai bentuk evaluasi pembelajaran kedepannya agar lebih baik lagi, ya Ustazah ya. Iya Za. Oke, siap untuk saya berikan pertanyaan Ustazah? Siap Za. Oke, yang pertama itu saya akan menanyakan tujuan pembelajaran Ustazah yang akan Ustazah capai ketika observasi nanti. Itu seperti apa? Untuk pembelajaran nanti itu Za, target atau tujuan pembelajarannya berupa peserta didik itu dapat membedakan kata kerja aktif dan pasif dan mengelompokkannya berdasarkan kata kerja aktif dan pasif tadi. Berarti fokusnya bisa membedakan kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Oke. Kemudian area pengembangan. Jadi nanti dalam aktivitas pembelajaran itu yang area pengembangan yang Ustazah lakukan itu di dalam aktivitas apa, seperti apa? Oke. Untuk dari area pengembangannya, Ana berharapnya nanti anak-anak itu bisa aktif mengikuti pembelajaran dengan mampu dia membedakan kata kerja yang dia kumpulkan lalu dikelompokkan berdasarkan ini kata kerja aktif dan ini pasif. Nah, secara kelompok ataupun secara mandiri. Berarti fokus mereka lebih mengetahui kata kerja, kemudian bisa mereka memberikan contoh yang mana kata kerja aktif dan pasif. Iya, oke. Kemudian saja nanti kalau untuk model pembelajaran seperti apa yang akan Ustazah terapkan di observasi nanti? Untuk observasi nanti memang yang biasa Ana lakukan adalah discovery learning Za. Jadi nanti anak-anak itu akan menemukan sendiri dan mereka akan mencari tahu apa itu kata kerja, kemudian apa kata kerja yang aktif dan pasif dan mampu mengelompokkannya. Berarti discovery learning ya? Iya Za. Berarti siswa tuh harus yang menemukan sendiri terlebih dahulu ya. Yes. Oke. Kemudian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran seperti apa yang akan Ustazah terapkan? Strategi pembelajarannya yang Ana terapkan nanti tentunya berdiferensiasi Za, dengan berdasarkan kebutuhan belajarnya. Jadi Ana akan mengelompokkan mereka berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Oke, berarti ada diferensiasi konten, proses dan produk berarti itu ya. Kalau untuk diferensiasi kontennya seperti apa Ustazah? Kalau untuk konten dari Ana Za, tentu video pembelajaran dan PPT. Nanti akan Ana sampaikan terlebih dahulu di awal, lalu nanti kita diskusikan kepada anak. Itu di segi konten video sama PPT ya. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya seperti apa yang Ustazah terapkan? Kalau proses itu didiskusinya nanti Za. Kalau dia dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajar, mereka akan menemukan nanti apa itu kata kerja aktif dan pasif melalui PPT dan video tadi. Berarti diferensiasi prosesnya dari segi diskusi kelompok. Iya Za. Kemudian kalau produknya ada Za diferensiasinya? Ada Za, berupa kartu flash nanti kata kerja aktif dan pasif. Kedengarannya menarik ya Ustazah ya. Iya, Za. Diferensiasi produknya berupa kartu flash. Iya. Oke. Lanjut Ustazah, untuk penilaian atau evaluasi ketika Ustazah setelah melaksanakan pembelajaran ini seperti apa Ustazah penilaiannya? Kalau penilaiannya bisa berupa kelompok Za, kemudian juga ada secara mandiri. Nanti kelompok itu dilihat bagaimana keaktifan mereka, dari satu sama lain memberikan contoh, dan untuk pribadi nanti akan ada berupa LKPD dan secara mandiri menunjukkan kata kerja aktif dan pasif. Oh, berarti ada penilaian secara mandiri dan ada penilaian secara kelompok ya Ustazah ya. Oke, untuk ini kelas yang Ustazah kelas yang akan saya observasi ini kelas berapa nih Ustazah? Kelas 2 Za, fase A.
Berarti materinya tadi? Materinya kata kerja aktif dan pasif mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Untuk waktu pelaksanaannya, Zah? Di jam pertama Zah, di hari Rabu. 2 kali 35 menit. Oke, berarti hari Rabu ini jam pertama Iya, kelas 2 ya, kelas 2 SD ya. Iya. Kemudian mapelnya bahasa Indonesia. Iya. Oke, Ustazah, mungkin itu saja pertanyaan saya untuk kegiatan praobservasi ini. Mudah-mudahan kegiatan observasi yang akan dilakukan ke depannya itu berjalan lancar, lebih bagus, semua siswanya aktif. Amin. Terima kasih banyak, Zah. Oke, sampai jumpa di observasi di kelas ya, Ustazah ya. Siap, Zah. Oke, Ustazah, saya mohon diri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada yang belum sarapan masih? Masih ada yang belum sarapan? Enggak semua. Ya, nanti setelah ini silakan ya jam siangnya. Oke, baiklah di pelajaran hari ini sebelum kita masuk pelajaran seperti biasa. Sama-sama kita murojaah. Silakan murojaah surah Al-Insyirah alif ba ta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kemarin kita sudah menyusun kesepakatan kelas. Di dalam belajar kita boleh main. Jadi apa yang harus kita lakukan? Belajar dengan apa? Dengan tertib. Oke. Jadi saya juga mau kasih tahu nih, selama pelajaran boleh nggak ada mainan di atas mejanya? Jadi selama pelajaran kita harus apa? Tidak boleh main, apa lagi? Memperhatikan, tak boleh cerita, apa lagi?
dua. Ini berlima kan? Berlimanya bagi dua. Kayaknya sama Azil yang ini bertiga. Bisa? Dah. Ambil satu pensil. Tangan aja yang ambil. Gerak. Tak boleh nunduk. Tengah-tengah. Dah, gerak. Lagi. Keluarkan suaranya. Lihat ke depan dulu nih, tidak dicoret mejanya. Gibran, oke. Itu namanya ice breaking-nya siapa cepat dia dapat. Nah, udah kan, sudah selesai main ice breaking-nya. Sudah tahu aturannya tadi, siapa cepat dia dapat. Kalau dapat setengah tidak dapat. Dah, oke. Cukup, dah, tepuk satu. Oke. Silakan perhatikan ke depan. Untuk pembelajaran hari ini tujuannya adalah antum diminta untuk mengenal dan membedakan kata kerja aktif dan pasif. Sekarang Ustazah mau tanya dulu. Siapa yang tahu apa itu kata kerja? Oke, ada lagi tambahan? Bergiliran. Ada lagi tambahannya? Oke, bagus. Dari ketiga jawaban sudah menjelaskan bahwa yang namanya kata kerja tadi itu adalah apa yang kita lakukan. Sekarang saya tanya lagi, ada yang bisa berikan Ustazah contoh dari kata kerjanya? Satu orang satu contoh ya. Apa? Oke, mengambil pensil, bermain bola. Apa itu sana? Berlari, bagus. Apa lagi? Melempar bola, main basket, main sepeda. Barisan ini mana? Apa? Memukul, menyundul bola. Oke, bagus. Nah, dapur satu dari contoh-contoh yang sudah antum berikan itu merupakan kata kerja yang biasa antum lakukan. Sekarang antum untuk mengetahui kata kerja yang selanjutnya yang akan kita pelajari ini, antum akan mencari tahu sendiri. Antum akan tahu nanti seperti apa yang dimaksud dengan kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Oke, lanjut ke sini. Lihat untuk persepsi pertama, judulnya tentang keluargaku. Oke, Ustazah mau minta Azara, tolong baca. Azara, simpan dulu bukunya. Tolong perhatikan ke depan dulu. Baca Azara. Yang lain menyimak. Bagus. Bagus. Ya. Ya. Ya, bagus. Ya. Oke, terima kasih Zara. Sekarang di sini ada seorang anak perempuan yang bernama siapa tadi? Septi. Nah, dia memiliki keluarga kecil. Atala, nanti dulu bukunya ya nak ya. Lihat dulu Ustazah ke depan. Azwa, mejanya tidak boleh dicoret ya nak. Nah, aku memiliki keluarga kecil yang bahagia. Keluargaku terdiri dari ayah, ibu, dan
nasi. 2. Buku dibaca oleh Nasya. Sekarang Ustazah mau tanya, apa perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh contoh pertama? Apa? Oke, cukup ya, bagus ya. Asena, yang pertama ya, silakan yang pertama. Berarti ibu melakukan tindakannya apa? Tindakannya apa? Perbuatan yang dilakukannya apa? Tunggu ya, belum selesai. Memasak. Oke, yang kedua, buku dibaca oleh Nasya. Bagus ya, sambil bergantian dengan yang lain. Oke, buku dibaca oleh Nasya. Ustazah meminta Ruhi, tadi ada angkat tangan. Coba antum lihat di situ. Siapa yang melakukan ini? Dibaca ini siapa yang melakukan? Nasya. Apa yang dibacanya? Buku. Apakah buku ini dibaca atau membaca? Membaca. Oke, udah Pak. Sekarang silakan antum coba beritahu Ustazah, apa beda dari kalimat pertama dan kedua ini? Gantian ya. Apa? Enggak, perbedaannya apa? Tunggu, apa yang pertama tadi memasak apa? Oh betul. Kalau Olin, bagus ya, makasih. Perbedaannya ya, apa perbedaannya? Oke, bagus. Dah, cukup ya, 2 orang aja. Kemudian setelah ini apa? Oh, titiknya nggak ada. Iya, bagus, itu dia. Oke, selanjutnya Ustazah akan membentuk beberapa kelompok dari antum. Ada 4 kelompok. Tolong dengarkan baik-baik. Dah, bersiap. Ista'iddu. Dah. Nanti kelompoknya seperti biasa. Yang di depan kelompok 1, 2 di belakang, 3 di belakang sebelahnya, baru 4 di depan. Paham tuh? Siap untuk bagi kelompoknya? Siap. Karena Ustazah sudah siapkan kelompoknya sesuai kebutuhan belajar antum. Silakan diperhatikan. Sama-sama kita hitung dulu. 1, 2, 3. Dah. Pertama ada Azil, Fatia, Syamil, Azwa dan Akala. Silakan di sini posisinya. Kelompok 2 Azra, Nasya, Aukar, Iris dan Gibran di belakang. Nomor 1 yang baru. Ya, perhatikan buku di halaman 86. Di halaman 86 ada judulnya menghadiri undangan. Silakan antum temukan kata kerja aktif dan pasif berdasarkan contoh yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu nanti Ustazah akan membagikan beberapa lembar untuk kerja kelompok. Nah, ini diisi sesuai dengan apa yang ada di buku. Di dalam buku yang judulnya menghadiri undangan, Kenzi, Renan, Azhara, tolong disimpan mainannya. Silakan diisi di sini sesuai dengan apa yang ada di judul menghadiri undangan itu, kata kerja aktif dan pasifnya. Paham toh? Contoh di situ menghadiri undangan. Nah, ada di situ keterangan untuk penjelasan kata kerja aktif dan pasif. Lalu antum kelompokkan. Bagi yang sudah selesai, silakan diantar dan dikumpul. Kita presentasi atau penampilan satu kelompok. Paham toh? Paham toh mulai Pak? Itu kelompok 2 paham atau belum? Belum ada
gimana? Coba diskusikan dengan kelompoknya. Ayo. Salah, disuruh coba tuh teman. Contoh kita sudah selesai. Silakan masing-masing kelompok duduk dengan tertib. Siapa yang duluan? Boleh di atas. Oke, kelompok 1. Mana lagi kelompok yang lain? Silakan di atas. Kelompok 1 silakan duduk tertib. Mana lagi? Allah, ketabrak temennya. Ayo, kelompok 4 lagi. Nah, silakan duduk. Ista'iddu. Dengarkan contoh kata kerja aktif dan pasif yang teman antum temukan di judul penghadiri undangan. Akan mengapa? Oke, lanjut sebelahnya lagi. Kawannya baca. Nah, yang lain dengerin dulu. Memakai. Apa lagi? Nasya, Gibran. Memiliki. Yang lain perhatikan temannya. Azhara, Nasya. Menghadiri. Apa lagi? Mendapat. Banyak lagi. Baca lagi. Oke, menjelaskan. Kata kerja pasifnya apa? Dipakai. Ya, kita bermain. Ini ada kartu flash. Ustazah akan bagikan ke antum. Bagi yang mendapatkannya, nanti silakan berkelompok kata kerja aktif dan pasif. Nah, Ustazah kasih kode ya dengan pensil dan pointer. Yang pointer ini kata kerja aktif, ini yang pasif. Paling tuh. Oke, dah. Ustazah langsung bagiin, nanti berbaris ya. Tidak nampak ya. Boleh disimpan dulu ya. Bentar ya. Dipegang dulu ya. Pegang dulu. Tidak dibuka ya. Pegang dulu. Tidak dibuka ya. Pegang dulu. Tidak dibuka ya. Pegang dulu. Silakan dilihat. Ya, dalam hitungan 3 sudah berbaris. 1, 2, 3. Ayo. Ada tulisan di depan, ada tulisan di depan. Seperti baris seperti biasanya. Iman dan awal terpisah. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bersiap. Bersiap. Sambil bersiap. Dah. Tempo 1. Tempo 1. Tempo 2. Oke, kita mulai dari Olin. Diambil, oke, good, bagus. Dipakai, bagus, lagi. Dipukul, basah, ayo. Diminta, bagus. Lanjut, iya, bagus, lagi. Iya, bagus, pas, mantap. Disusun, bagus. Dipakai. Dibuat, bagus ya, Azra. Oke, kata kerja aktif, mengajar, betul. Sama, bagus. Membuat, ya bagus. Langsung duduk ya. Oke, memakai, mantap. Membuat, good. Mengambil, bagus. Oke, terus dulu, bentar. Oke, memuji, good. Memukul, membuat, dibuat. Dibuat ini kata kerja aktif atau pasif? Nah, jadi harusnya kelompoknya terdiri sebelah kiri. Nggak apa-apa, nanti dicoba lagi ya. Oke, good. Semuanya sudah tahu memisahkan dari kata kerja aktif dan pasif. Sekarang lihat ke depan Bapak. Ada kesimpulan pelajaran kita hari ini. Pertama, Ustazah minta, oke, apa? Baca apa? Oke, good, bagus, itu dia. Ista'iddu. Nah, yang baca apa tuh? Enak. Nah. Kesini langsung ya, nak. Subjeknya dikenai suatu imbuhan di kata. Oke, good. Itu dia tadi yang kita pelajari hari ini. Ustazah mau tanya, ada kesulitan hari ini belajarnya, nak? Gimana perasaannya?
selanjutnya. Oke, mari sama-sama kita tutup. Ayo Azir, siapkan temannya. Isa itu Sena, kalau Isa itu gimana? Ayo Azir, langsung. Assalamualaikum Zapanca. Waalaikumsalam Zah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Zah. Alhamdulillah. Hari ini kita udah sampai di tahap pasca observasi. Kalau kemarin saya masuk ke kelas Ustazah Panca, mensupervisi pengajaran Ustazah, mengobservasi pengajaran. Jadi tujuan dari pasca observasi ini ingin mengevaluasi dari yang Ustazah ajarkan kemarin, kemudian kedepannya itu kalau ada yang kurang untuk dijadikan perbaikan ke depannya ya Ustazah ya. Oke, sebelumnya saya nanyakan gimana kemarin perasaannya di supervisi. Tentu gugup juga Zah, tapi alhamdulillah senang juga karena sudah selesai salah satu tugas juga dan anak-anak pun seru di saat pelajaran. Jadi lebih senang lah tentunya. Oke, saya akan mengajukan lagi beberapa pertanyaannya. Gimana kemarin atau bisa ceritakan kembali proses pembelajaran yang Ustazah lakukan kemarin? Ya bisa. Jadi untuk proses pembelajaran kemarin itu sudah anak laksanakan yang seperti yang sampaikan di area pengembangan, di mana anak berharap peserta didik anak mengetahui, mengenal dan membedakan gitu kan. Jadi ketika di prosesi awal itu kan anak sampaikan dulu 2 contoh, lalu anak minta mereka mengenali perbedaan. Nah setelah itu anak minta mereka untuk membentuk kelompok untuk menemukan perbedaan tersebut. Setelah mereka menemukan perbedaan, anak minta mereka secara berkelompok sesuai dengan kebutuhan belajarnya, anak kelompokkan, lalu anak minta mereka membuka buku halaman 84. Lalu juga di situ mereka berdiskusi, mereka menemukan berbagai macam bentuk kata kerja aktif, mereka mengetahui pengertiannya, dan di situ ada sebuah narasi. Nah di narasi itu mereka menemukan beberapa kata kerja aktif dan pasif, lalu mengelompokkannya. Dan setelah semua berhasil mengelompokkannya secara diskusi tadi, anak berkeliling memperhatikan sejauh mana mereka mampu. Nah setelah mereka mampu, anak minta kumpulkan, lalu anak bagikan LKPD per kelompok. Nah bukunya ditutup, anak bagikan lagi, kemudian anak beri waktu untuk mereka lakukan pemberian beberapa contoh di luar dari buku tadi. Nah lalu selesai, setelah itu kami membuat permainan kecil berupa kata kerja aktif dan pasif dikelompokkan melalui kartu flash. Dan dengan antusias mereka sangat gembira waktu itu, dan alhamdulillah suasana kelas yang tadinya terlalu fokus yang sifatnya mungkin karena dia harus langsung dapat, jadi lebih banyak lagi aktivitas di dalam, dan alhamdulillah dari secara keseluruhan hasilnya mencapai dari apa yang anak targetkan. Berarti di area pengembangan itu sesuai dengan yang ditargetkan, ya, dengan model discovery learningnya anak dan juga beberapa media yang sudah Anda siapkan. Tujuan pembelajarannya berarti gimana lah? Iya, mengenal dan membedakan. Nah, alhamdulillah dari situ sudah dapat. Berarti tujuan pembelajarannya Tercapai, alhamdulillah. Oke. Terus bisa ceritakan kembali pembelajaran diferensiasi Ustazah? Iya, pembelajaran diferensiasi A-nya sudah anak ambil 3 kemarin berupa konten, proses dengan produk. Nah, kalau konten kemarin sudah anak tampilkan PPT-nya berupa video kemarin berupa contoh-contoh aktivitas kata kerja. Kemudian juga berupa video pembelajaran yang mana mereka nanti akan berkelompok juga dengan permainan juga. Kemudian dari segi proses yang berkelompok tadi, nah berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Kemudian di segi berupa produknya, Anda minta dari kartu flash itu mereka berkelompok. Nah, itu aja sih Zah.
Berarti udah berjalan ya dari Iya. diferensiasi kontennya, Iya. prosesnya dan produknya Iya. ya semua, dan ya kemarin saya lihat berjalan dengan lancar ya. Iya. Kemudian ini dari segi pembelajaran di kelas ini, Iya, ada nggak hambatan-hambatan yang Ustazah dapatkan atau tantangan-tantangan nih? Iya, kalau tantangan ada karena ada satu anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus, yang mana ketika berkelompok itu juga anak tetap mendampingi Ananda, dan alhamdulillahnya waktu itu memang yang anak pikirnya hambatan akan menjadi lama mereka menyusun kata, di situ temannya membantu, ada tutor teman sebayanya. Tapi hambatan yang lebih dominan waktu itu adalah mungkin ya keaktifan anak yang tidak terkontrol, mereka mau satu sama lain cepet-cepetan. Situ sih alhamdulillahnya ketika ada kasih instruksi ice breaking dan lain sebagainya, mereka mampu mengendalikannya dan mereka duduk di tempat masing-masing. Kira-kira tadi kan Ustazah bilang hambatannya anaknya tuh mau cepat-cepat. Iya. Nah, kira-kira itu tantangannya itu kenapa mereka mau cepat-cepat? Karena daya saing mereka mungkin ya, karena biasa karena duluan, karena nomor satu. Nah, itu sih penyebabnya, karena mereka sifatnya kompetitif tadi. Tapi Anda selalu kasih tahu bahwa yang namanya duluan-duluan itu kita juga harus perhatikan udah siap atau belum. Nah, di situ ya. Jadi agak sedikit terhambatnya di situ karena pasti butuh waktu lama untuk menenangkan mereka. Terus, Tantangan lainnya Ustazah? tantangan lainnya mungkin kan ada anak perempuan dan laki-laki itu tadi ya. Jadi satu dua pemikiran tuh ada yang menurut dia ini bukan, ini iya. Nah, di situ yang menjadi hambatan anak. Dan ada juga yang tidak mau berkelompok waktu itu karena dia merasa udah kami aja. Nah, situ hambatan anak kemarin. Kenapa mereka itu tidak mau berkelompok? Kalau yang perempuan kemarin itu yang anak nampak ya karena dia merasa dia sudah tahu, jadi dia nggak mau temen ini ganggu jawaban itu, takut salah karena mau cepet-cepet tadi kan. Nah, tapi setelah itu coba ada kasih tahu yang namanya kelompok itu kerjanya sama-sama, bukan siapa yang lebih tahu, bukan siapa yang tidak tahu. Sisa. Berarti dari kemarin ketika diobservasi ada beberapa tantangan Ustazah, anak yang mau duluan, daya Iya. saingnya mau cepat-cepat, kemudian ada anak yang udah tahu, kemudian nggak Tidak mulai mau. berkelompok lagi dengan Iya. temannya. Itu ada beberapa tantangan ya. Iya. Kalau menurut Ustazah, solusi dari tantangan-tantangan yang Ustazah sebutkan tadi? Tentunya kalau terkait tantangan tadi perlu dijelaskan dulu yang namanya tantangan yang mereka inginkan dulu itu seperti apa kompetitif yang baiknya. Kemudian juga kita biasakan mereka tenang dulu sebelum untuk maju berkompetitif tadi. Kemudian yang temennya tadi itu dijelasin dulu yang namanya kelompok, tahu tidak tahu harusnya saling membantu, bukan sibuk dengan ya karena dia udah tahu jadi sendirian aja enggak, tapi berbagi dengan teman. Nah itu yang ada salah satu solusinya. Terus yang solusi yang anak yang ada satu orang tadi yang Ustazah sebutkan di awal tadi, yang dia butuh jadi tutor sebaya tadi yang solusinya. Jadi ketika anak rasa ketika anak harus dengan dia aja, ternyata dia malah bilang anak bisa anak sama teman gitu. Kalau biasanya kan sini Ustazah ini iya ini. Nah kalau waktu diskusi itu yang baiknya jadi anak terbantu dengan tutor teman sebaya itu tadi, itu solusinya. Berarti ada beberapa solusi dari tantangan yang ketika supervisi kemarin ya. Iya. Yang pertama tutor teman sebaya, Iya. kemudian yang kedua memberikan pemahaman kepada Iya. mereka ya. Iya. Baik yang kompetitif tadi, Iya. baik yang tidak mau berkelompok tadi ya. Iya. Oke. Setelah Ustazah kan udah dapat nih solusi-solusi tadi nih, ada beberapa solusi. Kira-kira untuk pembelajaran kedepannya kapan Ustazah akan terapkan? Tentu di pembelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya yang mana itu masih berkelanjutan. Dan karena kondisinya kemarin itu lebih aktif, kompetitif, diskusinya juga masih ada yang mau personal. Jadi untuk kedepannya tentunya harus mempersiapkan dulu di awal untuk menjelaskan diskusi itu tentang banyak orang yang berdiskusi di dalamnya, yang saling bertukar pendapat, saling menemukan permasalahan dan solusi. Itu beberapa. Kemudian juga kalau ada temen yang nggak bisa dibantu, bukan menyendiri untuk mau diri sendiri aja. Dan kedepannya mungkin Anda juga berusaha tetap mendampingi secara personal tadi atau berkelompok tadi agar tidak terlepas daripada yang kompetitifnya tadi. Karena itu bagus, tapi kalau terlalu dibiarkan juga kan sayang.
Berarti pembelajaran ke depannya apakah pembelajaran bahasa Indonesia atau pembelajaran semua pembelajaran yang dilakukan secara kolaborasi? Tentunya dari bahasa Indonesia ini ke pelajaran lainnya harus sama juga, biar nanti mereka terbiasa, nggak cuma di bahasa Indonesia aja. Ustazah, mudah-mudahan setelah Ustazah mendapatkan udah tahu nih tantangan ketika Ustazah mengajar, kemudian Ustazah tahu solusinya, mudah-mudahan bisa diterapkan ke pembelajaran selanjutnya ya Ustazah ya. Oke Ustazah, mungkin ini sampai di sini percakapan kita pasca observasi. Terima kasih juga atas waktunya. Baiklah, langsung saja ya Pak, umpan balik ya dari Pak Ian. Mungkin langsung saja Pak Ian, silakan Pak. Baik, Ustazah Anca ya, guru bidang studi bahasa Indonesia. Alhamdulillah di sini ada CGP saya yang bernama Ibu Elvi Fitriani ya. Ada CGP angkatan 11 ya, yang mana pada salah satu tugas ya untuk DLMS, mana Ibu Elvi ini mensupervisi Ibu atau Ustazah Panca, dan alhamdulillah sedang melaksanakan. Dan hari ini pasca observasi Ibu Elvi menurut Bapak ya, sudah melaksanakan praktek coaching ya, pada Ibu untuk pasca observasi di kelas kemarin yang Ibu ajar. Ini sudah baik ya. Ibu Elvi bisa menjadi potensi ya, Ustazah Panca, sehingga Ustazah Panca bisa menemukan solusi ya, terhadap masalah atau tantangan atau kesulitan ketika Ustazah Panca menerapkan pembelajaran di kelas kemarin saat disupervisi gitu ya. Kemudian alhamdulillah Ustazah Panca sendiri saya lihat secara umum keseluruhan dari dialog yang dibangun tadi ya bersama Ibu Elvi, CDP saya ini juga sudah luar biasa. Saya menilai Ustazah sudah menerapkan pembelajaran berdifferensiasi dengan baik. Yang namanya kesulitan, tantangan pasti ada dimanapun, apalagi dalam pembelajaran. Tapi saya tadi Ibu Elvi bisa menggali potensi sehingga Ustazah sendiri bisa menemukan solusi terhadap kesulitan yang dihadapi. Mudah-mudahan kedepannya kesulitan tadi tidak, artinya diminimalisir, kalau bisa tidak ada lagi ulang. Ini adalah kesulitan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak atas umpan baliknya. Mungkin sampai di sini ya sesi kita pasca observasi dan juga umpan balik dari PP Pak Rusian. Oke, saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.